Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tinggallah dalam Aku, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 1. Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus memberi pengajaran kepada para murid-Nya demikian, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Saudara-saudara terkasih, banyak orang yang sudah mendengarkan Yesus tentang pokok anggur tersebut. Tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar menyatukan dirinya dengan pokok anggur tersebut. Santo Yusuf adalah orang kudus yang berbuah banyak karena bersatu dengan Yesus. Kesucian dan kesalehannya terlihat di dalam ketaatannya pada kehendak Allah untuk menerima Maria sebagai istrinya, serta mendampingi Maria dalam membesarkan Yesus Putra Allah yang menjadi manusia. Kesederhanaannya terlihat dalam pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu, dan cara hidupnya yang biasa-biasa saja di dalam masyarakat. Dalam pribadi Yusuf, pekerjaan tangan memperoleh suatu dimensi ilahi. Kerja meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah, dan memungkinkan manusia turut serta di dalam karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Paus Pius XII menetapkan tanggal 1 sebagai Hari Raya Santo Yusuf Pekerja, sekaligus sebagai hari buruh. Yusuf diangkat sebagai pelindung para karyawan yang bekerja setiap hari
untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, banyak tokoh hebat yang menentukan perjalanan sejarah dunia. Pada zaman modern, tidak kalah jumlahnya orang yang berjasa dalam berbagai penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat. Tercatat banyak pemimpin dunia yang mensejahterakan bangsa dan negaranya masing-masing. Begitulah panggilan kita sebagai manusia pada waktu dan tempat kita masing-masing. Memberikan diri sesuai kemampuan kita bagi masyarakat di sekitar kita. Tidak ada sebuah kriteria tertentu untuk menghitung seberapa penting atau berpengaruhnya sumbangan kita bagi masyarakat. Asal kita lakukan dengan sepenuh hati dan semaksimal kemampuan kita, itu sudah cukup. Peran seorang warga negara biasa tidak bisa dibandingkan dengan pengaruh seorang pejabat negara. Tentu saja, seorang yang berpendidikan tinggi semestinya dituntut lebih banyak daripada orang yang mengenyam pendidikan dasar saja. Konglomerat yang memiliki banyak perusahaan berkesempatan membuka lowongan kerja lebih luas daripada seorang pedagang kelontong di gang sempit. Memberikan diri sesuai kemampuan dan kesempatan akan membuatkan kita hidup berbuah banyak. Saudara-saudara terkasih, banyak orang biasa yang tidak memiliki bakat dan kesempatan untuk memberikan dirinya secara istimewa kepada masyarakat di sekitarnya. Mereka adalah ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, buruh pabrik, pegawai kebersihan, sopir angkutan umum, petugas parkir. Mungkin kita adalah salah satunya. Bagaimana cara kita agar bisa menyumbang bagi kemajuan masyarakat? Padahal, pendidikan kita rendah, perekonomian keluarga juga pas-pasan. Tidak pernah menjadi pejabat di kantor, tidak populer di masyarakat. Santo Yusuf adalah warga masyarakat biasa yang tidak punya keistimewaan dan keunggulan seperti yang kita alami. Namun Santo Yusuf dipercaya Tuhan menjadi penjaga Allah Putra dan Bundanya. Bukan karena ia memiliki kepandaian intelektual, bakat kepemimpinan, popularitas, kekayaan, tapi karena Santo Yusuf selalu mendasarkan hidupnya kepada kehendak Tuhan. Bahkan jika hal itu disampaikan melalui mimpi sekalipun, ia tidak memahami kehendak Tuhan itu, dan jika berat untuk dilaksanakan. Di dalam kesederhanaannya, iman Santo Yusuf berbuah banyak, karena ia menyatukan hidupnya dengan pokok anggur yang benar. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah hidup kita didasarkan akal budi kita? Apakah hidup kita didasarkan kehendak Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memberi kami talenta yang hadir, dibagikan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kami. Talenta itu juga harus kami pertanggungjawabkan kembali kepadamu. Engkau mengajarkan untuk menyatukan talenta kami itu ke dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.